Dua lamaran sekaligus. Tapi lagi-lagi pembicaraan mereka terhenti saat seorang gadis yang begitu langka pergi ke masjid tampak berjalan memasuki pengarangan masjid. Dari tempat mereka duduk, tampak gadis itu mengedarkan pandangannya tengah mencari-cari sesuatu. Hingga akhirnya tatapannya tertuju pada tiga orang yang tengah menatap ke arahnya. Ustaz Jaki, panggilnya dengan sedikit ngos-ngosan, terlihat sekali jika gadis itu baru saja berlari. Ia bahkan tidak mengucapkan salam terlebih dulu seperti orang-orang kebanyakan saat menyapa sang ustadz atau siapapun. Hal itu langsung mendapat tatapan protes pada ketiga orang itu. Tiga pria yang tengah menatap ke arahnya semakin fokus padanya. Jara, bisa sedikit sopan kan? Kamu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa? Pria dengan baju putih dengan rambut yang juga sebagian memutih itu terlihat kesal. Tapi si gadis tidak mengindahkan ucapannya, tatapannya hanya tertuju pada sang ustadz yang juga tengah fokus padanya. Iya Ja, yang sopan sedikit, beri salam sama ustadz dan Pak Kiai dulu baru bicara. Amir ikut memberi nasihat pada gadis yang memang tidak punya sopan santun itu. Jara menelan salipannya, terlihat sekali kalau kali ini tenggorokannya begitu kering, hingga ia melihat segelas teh yang terlihat masih belum disentuh. Dengan cepat ia berjalan mendekat dan meraihnya. Celuguk, beberapa tegukan saja hingga teh yang belum sempat diminum pemiliknya itu berpindah ke kerongkongan Jara. Ya Allah Jara, protes Amir lagi-lagi sambil menggelengkan kepalanya. Kamu ini benar-benar ya. Tapi lagi-lagi Jara terlihat tidak mau berurusan dengan Amir. Ia berdiri tepat di depan Ustaz Jaki. Begitu dekat hingga Ustaz Jaki menundukkan pandangannya. Ustaz, bisa jauh sedikit? Sudah selesaikan minumnya? Tanya Ustadz masih dengan menunduk pandangannya. Tidak bisa dipungkiri saat Jara mendekat dengan tiba-tiba dan meraih minumannya. Tanpa sengaja Ustadz Jaki menatapnya dan itu menimbulkan debaran aneh di jantungnya. Ustadz, menikahlah denganku. Pernyataan gadis itu tentu membuat sang Ustadz tercengang. Ingin sekali menatap gadis itu, tapi dia terlalu dekat. Mundurlah sedikit, perintahnya, dan Jara melakukannya seperti apa yang diperintahkan padanya. Ustaz Jaki pun beralih menatap Kiai Irsad yang sedari tadi duduk di depannya bergantian dengan gadis yang baru datang dan tiba-tiba mengajaknya menikah itu. Begitu juga dengan Kiai Irsad, ia sampai berdiri dari duduknya gara-gara ucapan Jara. Bahkan ia menarik tubuh Jara dengan kasar hingga lebih menjauh lagi. Jara, kalau bercanda jangan keterlaluan, memalukan sekali. Gerutu Kiai Irsad tampak sekali kalau dia sangat tidak menyukai gadis itu. Saya nggak bercanda Pak Kiai. Saya benar-benar sedang meminang Ustaz Jaki. Ternyata Jara tidak mau kalah, ia menatap balik Pak Kiai. Seolah mengatakan kalau dia tidak takut dengan pria di depannya itu. Ya Allah deh Jara, yang sopan sama Pak Kiai. Ucap Ustaz Jaki. Ia tidak suka dengan sikap Jara yang penuh arogansi itu. Kemudian tatapan Jara kembali pada Ustaz Jaki. Bagaimana Ustadz, bisakah menikah dengan saya? Saya siap menikah dengan Ustadz saat ini juga. Amir tidak jauh beda dengan dua orang itu. Ia menatap bergantian pada Ustadz Jaki dan Jara. Ia benar-benar tidak menyangka Jara mempunyai keberanian seperti itu. Bahkan selama ini Jara begitu anti dengan Ustadz Jaki. Kamu gak lagi kesambet apa gitu Ja? Tanyanya kemudian. Ia kembali meyakinkan kalau yang sedang bicara itu benar-benar Jara yang ia kenal. Memang wajah Jara tampak bercanda apa mas? Ya enggak sih, ucap Amir agak ragu. Ayo Ustadz, jawab permintaan saya. Saya siap dengan semua syarat yang Ustadz ajukan, ucap Jara lagi dengan begitu yakin. Melihat kesungguhan di wajah Jara, Ustadz Jaki bahkan tidak bisa menganggap itu sebagai bercandaan. Baiklah, aku akan menemuimu nanti pada maghrib di rumah. Sekarang sudah jam 5 sore, setengah jam lagi maghrib. Saya tunggu Ustadz, jika Ustadz tidak datang saya akan menyusul ke sini. Ucapan Jara terdengar begitu memaksa. Iya, saya pergi. Jara sudah berbalik dan hendak melangkahkan kakinya, tapi kembali lagi Jara berbalik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab ketiga orang itu serentak. Kini setelah kepergian Jara, di tempat itu masih ada tiga orang yang sama. Ustadz jangan sampai kemakan omongan anak itu. Dia itu pasti hanya ingin mempermainkan Ustadz. Saya lihat tidak begitu Pak Kiai.
Anak itu tidak bisa dipegang ucapannya. Kalau Pak Ustadz mau, saya akan mencarikan gadis yang paling cocok untuk Ustadz. Jauh lebih baik dari si Zahra. Ustadz sudah tahu sendiri kan bagaimana perangai gadis itu. Biar saya pikirkan dulu Pak Kiai. Pokoknya jangan sampai diterima Ustadz. Insya Allah biar Allah yang menentukan jodoh yang paling pantas untuk saya. Saya menunggu keputusan Ustadz. Jika Ustadz bersedia dan siap, sebenarnya kedatangan saya ke sini untuk meminta Ustadz menikah dengan putri saya, Fatima. Maksud Pak Kiai, saya tidak terburu-buru. Jika Ustadz tidak keberatan, kalian bisa saling mengenal dulu. Fatima setiap hari juga pergi ke masjid untuk mengajar mengaji. Jadi Ustadz bisa langsung melihat sendiri bagaimana putri saya. Ustadz Zaki hanya tersenyum. Ia benar-benar tidak menyangka dalam sehari bisa dilamar oleh dua gadis sekaligus. Jika hanya memikirkan bagaimana perangai dua gadis itu, tentu Fatima menempati nilai tertinggi. Tapi ini masalah menjadi teman hidupnya. Ia tidak bisa sembarangan menentukan. Kalau begitu saya permisi dulu Ustadz. Jika Ustadz butuh orang untuk diajak bicara, pintu rumah saya selalu terbuka buat Ustadz. Terima kasih atas kepedulian Pak Kiai. Sama-sama. Akhirnya Kiai Irsad benar-benar meninggalkan Ustadz Zaki. Kini di tempat itu tinggal Ustadz Zaki dan Amir. Amir sampai menggelengkan kepalanya tidak percaya. Ya Allah, enak ya jadi orang tampan. Sehari dilamar dua gadis sekaligus. Pusing Mir. Ustadz Zaki memilih pergi meninggalkan Amir sambil membawa laptopnya.